ini ada buku solusi fikih bepergian, fikih bepergian, solusi sholat di perjalanan dan saat macet. Kalau kita baca ini mungkin cukup panjang, akan tapi kami ringkas saja bahwa ada kemudahan dari Allah yang diberikan kepada orang yang lagi bepergian. Apalagi tujuannya baik, silaturahim, atau bekerja mencari nafkah. Mencari nafkah hukum wajib. Maka di dalam bepergian ada kemudahan, kemurahan untuk menjamak sholat dan mengkosor sholat. Menjamak sholat itu menjadikan sholat dua sholat di satu waktu. Mengumpulkan zuhur dengan asar. Atau isya dengan maghrib. Isya dengan maghrib dikumpulkan di satu waktu. Dan jamak ada dua, jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim ini mengerjakan dua sholat di waktu yang pertama. Menjamak antara maghrib, antara isya, antara zuhur dengan asar. Di waktu zuhur. Maka ini disebut dengan jamak takdim. Jadi kita melakukan sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Jamak takdim, sholat maghrib dulu, baru sholat isya di waktu maghrib. Dan bagi yang sudah menjamak takdim, sholat maghrib dan isya di waktu maghrib namanya jamak takdim. Pas lagi arus mudik begini, boleh langsung tarawih setelah itu. Jadi tarawih itu boleh di waktu maghrib. Asalkan sudah sholat isya. Sebab tarawih itu tarawih yang dilaksanakan setelah sholat isya. Kalau isyanya diajukan, tarawihnya juga maju. Dan tarawih bisa dilaksanakan, mohon ini yang lagi mudik, Anda bisa di atas kendaraan Anda melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah di atas kendaraan diperkenankan. Sehingga dengan ilmu tidak ada satupun yang meninggalkan amalan-amalan baik yang sudah dibiasakan. Jadi kita di atas kendaraan sudah, yang penting kalau sholat isyanya ya di rumah, sholat isyanya di masjid, mampir. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat sunnah tarawih di atas perjalanan. Sebab kalau sholat fardu harus menghadap ke kiblat. Sholat fardu dengan syarat-syaratnya yang sempurna. Tapi kalau sholat sunnah ada kemudahan. Boleh kita duduk, arahnya, arah kiblatnya, arah kendaraan. Jadi kalau Anda bepergian sholat tarawih di atas kendaraan, ya sudah, Anda menghadap ke arah timur sesuai ke arah kendaraan. Ke arah selatan, ke arah... Baik. Kemudian itu jamak takdim. Kemudian ada lagi jamak qashar. Jamak qashar itu yang sudah dijamak tadi, didiskon lagi. Jamak saja ada jamak qashar ada qashar saja. Kalau menjamak qashar tadi, waktu hari ini misalnya jam begini Anda pergi ke Semarang, ini pagi. Nanti Anda perkiraan jam 12 ini sampai Semarang, Anda mau ke Surabaya. Semarang waktu duhur tiba. Anda boleh melakukan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Namanya jamak takdim, dikumpulkan. Ya tentu caranya sholat duhur dulu, assalamualaikum, baru sholat asar. Kemudian di samping itu yang empat saja boleh didiskon jadi 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Enak. Sudah begitu lebih gede pahalanya lagi. Maka yang jarang ngaji ini ibadahnya kalah sama yang sering ngaji. Coba dapat diskon. Cuman kadang ibu-ibu yang sok jago ibadah ini suruh ngediskon nggak mau. Dikasih diskon nggak mau. Bapak-bapak yang sering ahli ibadah tuh katanya apa? Kan banyak rest area. Biarpun rest area setiap 10 meter ada rest area. Selagi di perjalanan jauh yang tujuannya mencapai 80 km tadi, mau ke Semarang, mau ke perjalanan tujuannya, biarpun kita belum melakukan sampai ke tempat tersebut. Tujuannya sudah sampai 84 kilo, maka kita di perjalanan boleh menjadikan sholat 4 jadi 2. Dan itu dianjurkan malahan. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Kalau bepergian sholat ya 2 rakaat. Yang bisa didiskon jadi 2 hanya sholat yang 4. Sholat subuh jangan didiskon nanti jadi 1 rakaat, nggak ada. Apalagi bingung maghribnya 1,5 rakaat, gimana caranya? Nggak ketemu.
Jadi hanya sholat 4 rakaat saja yang didiskon. Allah memberi diskon ini adalah senang. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang kalau diskon apa? Rukhsah-rukhsahnya, kemudahan-kemudahannya itu diambil. Maka Anda jangan ragu untuk mengkosor sholat. Biarpun rest area banyak. Dan dijamak sekalian biar enak. Biar perjalanan Anda tidak bingung. Khawatir nanti malah meninggalkan sholat. Nah ini nanti. Adapun jamak takdim, sholat duhur dulu, atau maghrib dulu, baru isya. Duhur dulu, baru isya. Asar. Jamak takdim itu, niatnya adalah waktu kita berada di sholat yang pertama. Waktu kita berada di sholat yang pertama. Boleh dimulai dari saat mau takbir. Saya niat bahasa Jawa bisa dimengerti, Allah Maha tahu sudah. Aku mau sholat duhur nih ya Allah, mau sholat duhur. Tak gabungin sama asar ya Allah. Sekalian ini, namanya jamak takdim. Allahu Akbar, gitu juga sah kok. Gak usah pakai usolli, gara-gara niatnya pas sudah sholat nanti. Usolli, fardhu dhuhri, jam'al mal asri, gak hafal, nanti malah gak jamak-jamak ini. Sudahlah ngomong aja, sudah pakai hati aja. Ya Allah, saya mau sholat jamak nih. Duhur sama asar, sekarang duhur dulu ya Allah. Allahu Akbar. Nah, Allah tahu kok. Makanya untuk niat pun harus dimudahkan. Sebab sebagian orang gara-gara nggak hafal niat, nggak bisa melaksanakannya. Anda sholat duhur 2 rakaat. Habis itu, nah, kalaupun lupa di awal, sholat takbiratul ihram, terlanjur takbiratul ihram belum niat. Yang penting di tengah-tengah sholat itu tinggal batin di hati. Duhur, nanti asarnya mau tak lakukan di asar. Di waktu duhur setelah ini ya Allah. Ngomong dok di hati sudah tahu. Yang penting belum assalamualaikum. Selesai. Baru setelah itu bergegas. Kalau jamak takdim harus segera. Kalau jamak takdim yang dulu harus didahulukan, kemudian setelah sholat zuhur langsung, nggak boleh main-main. Biarpun sama anaknya main gundu sama anaknya, nggak langsung sholat. Langsung sholat asar, bersambung antara sholat zuhur dengan asar. Berbeda kalau jamak takhir. Jamak takhir, ya sudah. Tapi sebelum jamak takhir, waktu kita di waktu duhur begini, mau jamak takhir. Duhur di perjalanan, kayaknya lagi enaknya perjalanan. Wah enggak deh, masjid kayaknya nanti aja deh sholat duhurnya di waktu asar. Maka cukup lintaskan niat, ya Allah aku mau menunda duhur ini, saya letakkan di asar aja ya Allah. Gitu dok di hati sudah. Baru nanti setelah waktu asar tiba, kita turun ke masjid kayak atau ke rumah, Anda sholat asar biasa, sholat duhur biasa. Sholat duhur dulu, biasa. Kemudian setelah itu Anda sholat asar. Anda sholat duhur biasa. Nah, boleh langsung Anda melistaskan niat, ya Allah ini sholat duhur jamak loh ya Allah. Gitu saja sudah. Yang penting mau jamak. Anda ada di hati Anda menjamak. Jadi duhur setelah duhur asar. Kalau sholat jamak takhir itu dianjurkan yang zuhur didahulukan. Kalau jamak takdim, yang zuhur wajib didahulukan. Tapi kalau jamak takhir, yang zuhur disunnahkan untuk didahulukan sebelum asar. Kalau seandainya kita mau sholat asar dulu juga sah. Asar dulu sah. Tapi kalau jamak takdim kita sholat asar dulu nggak sah. Ini kemudahannya. Kalau jamak takhir adalah zuhur dulu 2 rakaat. Kemudian setelah itu asar 2 rakaat. Dan gak harus bergegas. Boleh 2 rakaat zuhur, habis itu minum teh dulu. Baru setelah itu asar. Boleh. Kalau jamak takhir. Jadi beda syaratnya dengan jamak takdim. Ada kemudahan ini. Ambillah kemudahan dari Allah ini. Kemudian ada loh ya jamak kosor dok nggak pakai jamak itu ada. Boleh. Karena pasti sudahlah saya sholat duhur di Tegal 2 rakaat. Selesai. Langsung melanjutkan ke mana? Ke Semarang di asar, sholat asar 2 rakaat aja boleh. Kosor dok nggak pakai jamak boleh. Atau menjamak dok nggak pakai kosor juga boleh. Nah tinggal pilih. Yang paling enak ya jamak plus kosor sekalian kan gitu. Nah, 4 rakaat dapat 2 waktu. 2 zuhur, 2 asar. Di waktu zuhur beres setelah itu. Tinggal bercengkrama
sendaguro, dengan sahabat, kerabat, seterusnya. Ini adalah kemudahan yang harus kita ambil. Ada di sini semuanya. Kemudian nanti, di dalam, kalau seandainya darurat, itu kan normal ada rest area. Sebab kadang namanya hari raya ini ada namanya arus macet. Arus mudik macet. Bagaimana ini? Waduh. Mau mampir ke masjid jauh. Dihitung-hitung nggak, aduh asar hilang nih. Sudah terlanjur tadi mau jamak takhir. Perkiraannya, wah asar kayaknya pas di rest area deket mana itu. Kali Kangkung sana. Semarang sana. Ada tulisan Kali Kangkung saya lupa. Ya betul? Sudah anggap saja. Ada Kendal sana. Tak taunya macet. Waduh, sudah terlanjur zuhurnya diundur ke asar, asarnya nggak kekejar. Gimana ini? 20 menit lagi maghrib, aduh 20 menit maghrib, wah pusingnya. Mau turun malah ganggu. Dan ini juga berlaku di Jakarta, yang setiap hari macet. Kalau di Jakarta harian, kalau ke yang lain kan tahunan. Sebetulnya hukumnya juga sama. Nah kalau memang macet kita turun malah mengganggu arah lalu lintas. Kemudian masjid juga jauh, maka kalau Anda punya air wudhu, wudhu. Jika punya air untuk wudhu, berwudhulah. Jika mungkin berwudhu, berwudhu. Jika ternyata waduh air pun nggak ada. Air nggak ada. Tayamum debu juga nggak bawa debu. Tapi ini gimana maghrib mau habis nih. Debu nggak bawa, nggak ada persiapan. Siapa ngira macet? Air nggak ada sama sekali. Kemudian tidak ada debu. Maka Anda jangan melanggar Allah. Tetap Anda melakukan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sebisa Anda, mobil yang arah ke selatan, yang ke timur, yang ngadep ke timur. Allahu Akbar. Ini namanya sholat untuk menghormat waktu. Yang jelas tidak boleh di antara kita meninggalkan sholat. Biarpun dalam keadaan kita tidak sempurna syarat-syaratnya, maka tetap kita wajib melaksanakan sholat. Yang penting itu adalah gugur dosa. Gugur dosa, kewajiban tetap. Cuman bedanya nanti, jika sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum tadi, sholatnya sah. Dan tidak dosa. Dan dapat pahala. Pahala. Cuma nanti kalau sudah sampai di tempat yang enak, ada wudhu, ada air, diganti. Mengganti kan tidak ada masalah. Yang penting jangan dosa. Tapi sebagian orang, Masya Allah, khususnya yang berangkat dari Cirebon jam 4 sore, naik bis, itu biasanya kalau sopirnya bukan sopir yang beriman, itu subuh hilang, suruh mampir sholat subuh, nggak mau. Karena apa? Pengen cepat nyampe Surabaya. Sehingga mau subuh hilang. Jika Anda ketemu sopir yang semacam ini, yang naik bis itu, ya Anda harus melakukan sholat. Wudhu nggak mungkin, nggak ada air. Tayamum juga enggak. Anda sholat menghadap ke arah timur, ke arah kendaraan. Allahu Akbar, sholat subuh. Yang penting Anda tidak dosa. Baru nanti sampai di rumah atau sampai di rumah saudara, kita sholat subuh. Mengulang sholat subuh. Yang penting itu enggak dosa. Jadi masalah enggak dosa ini loh yang jarang diperhatikan. Ini berlaku juga bagi siapapun yang macet di atas kendaraan di Jakarta. Namanya macet nggak bisa diduga-duga. Biasanya lancar, hari ini tak tahu ada apa, tak tahu ada kecelakaan. Kecelakaan sekali macet, kecelakaan 2 kali macet, kan begitu. Jalan 3 kali lebih macet lagi. Biasanya saya itu asar sudah sampai Bogor, maghrib sudah sampai Bogor, sebelum maghrib sudah sampai Bogor. Jam 5 sudah sampai Bogor, aku bisa sholat duhur, sholat asar di Bogor. Dari Jakarta ceritanya. Mau pulang ke Bogor ceritanya. Tak taunya di atas mobil, belum nyampe Bogor, asar sudah mau hilang. Ini tanpa jamak, anggap saja orang normal biasa. Sholat duhur di Jakarta, habis itu belanja. Habis belanja, lakukan perjalanan ke Bogor. Di atas tol, tak taunya, jauh rest area. Di atas kendaraan belum sampai Bogor, sudah mau maghrib. Bagaimana ini? Wudhu nggak ada, tayamum nggak ada, turun ganggu perjalanan. Maka wahai hamba Allah, ini ilmu. Langsung Anda sholat. Laporan kepada Allah dengan segala kekurangan Anda.
Ya Allah, ini aku melakukan sholat. Anda melakukan sholat. Tentu perempuannya menutup auratnya, laki-laki seperti biasa. Menutup aurat juga. Cuman beda aurat laki dengan perempuan kan. Melakukan sholat di atas kendaraan. Rukuknya merunduk. Kemudian i'tidal, sujudnya merunduk lebih rendah. 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi sesuai dengan sholatnya, sholat apa. Baru setelah itu apa? Yes. Nanti sudah gugur dosa kita. Tidak dosa di hadapan Allah. Cuman nanti kalau sudah sampai di Bogor, maghrib, menjelang isya bahkan. Maka sampai di Bogor, sholat asarnya nanti diulang. Nah, ini adalah gambaran-gambaran sebenarnya kita ingin baca dengan detail. Kalau tidak salah ini sudah pernah kami baca, sudah lengkap dari awal akhir pelajarannya. Cuman ini singkat gambarannya semacam itu. Nah, bagi orang yang perjalanannya, nah mulainya kapan kita sudah mulai menjamak dan berqasar? Bukan di saat kita sudah 100 mencapai 80 km, enggak. Yang penting kita sudah keluar dari kecamatan kita sudah boleh menjamak dan mengqasar. Ini kecamatan Sumber. Kecamatan Sumber. Ikut kabupaten. Di sana ada kota Madya, ini kota berbeda. Kecamatan Sumber, kita ingin menjamak. Keluar dari Sumber, masuk Ciperna. Ciperna kecamatan mana itu? Hah? Talun. Masuk kecamatan Talun. Kita sudah masuk kecamatan yang berbeda. Di situ turun kita melakukan sholat jamak sudah boleh. Yang penting sudah keluar dari kecamatannya. Biarpun kita belum melakukan perjalanan jauh. Yang penting tujuannya jauh. Jangan nunggu 80. Jangan nunggu 80. Bahkan di dalam bepergian pun Anda boleh tidak berpuasa. Cuman kalau berpuasa ini harga mati bepergiannya ada aturannya. Bepergiannya sama. Tujuannya adalah 84 kilo. Yang kedua syaratnya apa? Dia sudah berada di luar kecamatannya. Kalau subuh tiba masih di rumah, harus puasa. Tapi kalau subuh, sengaja pun boleh. Ayo cepat keluar, nanti biar kita bisa buka puasa. Ngerti fikih itu kadang-kadang memang gampang kurang ajar. Kadang sedikit ngentengin kalau ngerti fikih itu. Nah, langsung keluar pagi-pagi sebelum subuh. Akhirnya pas masuk Ciperna sana, adzan. Nah, boleh buka kita. Kan keluar kita sudah dari. Nah, ini cuman dia kalau masalah puasa ya selagi Anda masih bisa berpuasa, berpuasalah. Yang jelas kalau Anda musafir bepergian, Anda boleh tidak berpuasa. Cuman cara makannya pun harus pakai aturan. Jangan sampai kita tidak menghargai bulan Ramadan dan tidak menghargai yang berpuasa. Di tempat yang tidak tampak dan seterusnya. Baik, ini masalah sholat. Nah ini, kemudian, kalau sholat jamak saja, tidak harus sampai 80 kilo yang dituju. Biarpun jarak dekat, asalkan ada sesuatu yang mengganggu, misalnya macet atau dugaan macet, Anda sudah boleh menjamak. Bukan lancar, ini mau ke Sumber sok banget langsung jamak, apaan ini? Enggak, misalnya di Jakarta ya, orang di luar Jakarta nggak kebayang macet itu kayak apa sih. Tapi kalau sudah orang Jakarta itu juga sudah biasa setiap hari macet. Baru kerasa orang luar Jakarta masuk Jakarta, itu baru. Sampai ngomong kok betah hidup di Jakarta. Nah, gitu lah. Nah, biarpun misalnya berapa kilo saja kadang ini perlu waktu panjang kalau sudah namanya macet. Sehingga menduga adanya macet atau yakin adanya macet itu sudah cukup dia menjadikan Anda boleh menjamak. Misalnya Anda di kantor mau pulang, nggak jauh-jauh amat sih. Tangerang kemana begitu? Mau pulang sholat duhur, tapi ini beritanya, ini macet berat dan sebagainya. Waduh, kalau macet jangan-jangan asar hilang. Boleh Anda melakukan sholat duhur 4 rakaat plus sholat asar 4 rakaat, jamak takdim. Baru langsung jalan. Ini gambaran kemudahan-kemudahan tentang sholat di atas kendaraan. Ada bukunya ini. Semoga bisa dimiliki. Ini harapan ini, buku ini. Dulu dicetak, dibagi-bagi. Karena kita sebar untuk orang yang arus mudik. Supaya tidak ada satupun yang meninggalkan sholat. Karena sedih. Ingin silaturahmi kepada sesama.
tapi ternyata mutus silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.